Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Sanda Fadila dengan nomor NPM 101203554. Saat ini saya berada di kelas E4. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Ita Suryanita Supian, dan materi yang akan saya bahas kali ini yaitu pembuatan keputusan taktis. Adapun materi yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, definisi pembuatan keputusan taktis. Yang kedua, model pembuatan keputusan taktis. Selanjutnya ada etika pembuatan keputusan taktis. Dan yang terakhir ada penerapan konsep dalam berbagai situasi bisnis. Oke, kita langsung masuk aja ke materi yang pertama, yaitu definisi dari pembuatan keputusan taktis. Pembuatan keputusan taktis itu sendiri merupakan pengambilan suatu keputusan dengan memilih dari beberapa alternatif dalam waktu yang singkat. Contohnya, dalam sebuah perusahaan, manajemen akan menerima pesanan khusus yang lebih rendah harganya dari harga normal untuk memaksimalkan pengeluaran kapasitas yang menumpuk. Nah, selanjutnya, dalam pengambilan keputusan taktis ini harus mencakup sasaran strategis perusahaan secara keseluruhan, meskipun keberlangsungannya dalam jangka pendek. Keputusan taktis yang tepat tidak hanya berlangsung untuk keperluan jangka pendek, namun berguna juga untuk keperluan jangka panjang. Materi yang selanjutnya adalah model pembuatan keputusan taktis. Yang pertama adalah mengenali dan menemukan masalah. Jadi kita harus mengenali dulu apa inti dari masalah yang akan dibuat keputusan taktisnya. Selanjutnya adalah mengidentifikasi setiap alternatif yang mungkin menjadi solusi. Jadi perlu ditelaah dan dipelajari lebih lanjut solusi manakah yang terbaik. Yang ketiga ada mengidentifikasi biaya dan manfaat. Dalam hal ini perlu identifikasi untuk biaya yang relevan dan tidak relevan dari pertimbangan yang berhubungan dengan setiap alternatif yang layak. Yang keempat adalah menghitung total biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif. Yang kelima, memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap aspek kualitatif. Misalnya, memberikan pertimbangan atas kualitas bahan dan sumber pasokan. Selanjutnya yang keenam yaitu membuat keputusan dengan memilih alternatif yang memberikan manfaat terbesar secara keseluruhan. Materi yang selanjutnya adalah etika dalam pengambilan keputusan taktis. Hal ini berkaitan dengan cara keputusan diimplementasikan dan adanya kemungkinan mengorbankan sasaran jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Yang selanjutnya yang kita perlu perhatikan yaitu pencapaian sasaran merupakan hal yang penting, namun bagaimana cara kita mencapainya adalah hal yang lebih penting. Contohnya, dalam PHK karyawan, serta pengurangan kualitas bahan dan desain untuk kenaikan laba jangka pendek, tanggung jawab moral terhadap berbagai stakeholder yang bersangkutan hendaknya menjadi pertimbangan utama. Yang terakhir adalah penerapan konsep pembuatan keputusan taktis. Poin yang pertama yaitu keputusan membuat atau membeli produk. Yang kedua, keputusan meneruskan atau menghentikan produk. Yang ketiga, keputusan terhadap suatu pesanan khusus. Yang keempat, keputusan menjual atau memproses produk lebih lanjut. Dan yang terakhir, keputusan bauran produk dan keputusan penetapan harga produk. Nah, dalam keputusan membuat atau membeli produk, manajemen diharuskan mengidentifikasi biaya-biaya yang relevan untuk mengetahui manakah biaya yang lebih rendah tapi dengan manfaat yang lebih besar. Biaya yang relevan dalam keputusan membuat produk sendiri diantaranya biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, dan lain-lain. Sementara biaya yang perlu diperhatikan untuk pembelian produk itu seperti biaya pembelian bahan baku, biaya pembelian komponen, biaya tenaga kerja pembelian, dan biaya-biaya lain yang bersangkutan dengan pembelian. Yang kedua adalah keputusan meneruskan atau menghentikan produk. Dalam hal ini, manajer diharuskan untuk memutuskan apakah produk ini masih layak ada di pasaran atau tidak. Nah, jika memang produk harus dihentikan, perlu diidentifikasi lebih lanjut apakah
Produk yang akan dihentikan ini dapat mempengaruhi produk-produk lain yang ada di pasaran atau tidak berpengaruh. Laporan segmen yang disusun atas dasar biaya variabel sangat memberikan informasi yang berharga untuk memutuskan atau meneruskan penjualan produk. Selanjutnya adalah keputusan terhadap suatu pesanan khusus. Dalam hal ini, manajer harus memutuskan apakah akan menerima atau menolak pesanan ini. Jika manajer memutuskan untuk menerima pesanan khusus, maka hal ini akan menguntungkan apabila perusahaan sedang beroperasi di bawah kapasitas maksimum. Walaupun produk dijual dengan harga yang lebih rendah, tapi hal ini memungkinkan untuk pengeluaran produk yang tersisa di gudang. Yang selanjutnya adalah keputusan bauran produk. Setiap bauran produk mencerminkan suatu alternatif yang memiliki konsekuensi terhadap laba yang dihasilkan. Manajer harus memilih alternatif yang memaksimalkan margin kontribusi total dan memilih bauran produk yang optimal. Pemilihan bauran yang optimal sangat bergantung pada sumber daya dan individual produk. Faktor yang menentukan sumber daya dengan satu kendala yaitu margin kontribusi sumber daya yang terbatas atau langka. Maka produk yang menghasilkan margin kontribusi tertinggilah yang dipilih untuk diproduksi. Solusi bauran produknya dilakukan dengan pemrograman linier. Yang terakhir adalah keputusan penetapan harga produk. Penetapan harga berdasarkan biaya, yaitu perusahaan menetapkan harga memulainya dengan biaya. Biasanya dengan menghitung biaya produk dan menambahkan laba yang diinginkan. Sementara penetapan harga dengan penghitungan biaya target, yaitu menentukan biaya produk atau jasa berdasarkan target harga yang mampu untuk pelanggan bayarkan. Dimulai dari harga untuk menentukan biaya. Divisi pemasaran menentukan karakteristik produk dan harga yang pantas untuk dikeluarkan. Kemudian menjadi tugas dari lini produk untuk mendesain dan mengembangkan produk dengan struktur biaya dan laba sesuai dengan harga yang ditetapkan. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan di video ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.